Assalamualaikum. Hai anak soleh soleha, apa kabar? Kembali di pelajaran matematika bersama Memeri. Hari ini kita akan belajar mereview bangun datar dan pengenalan tentang garis. Sebelum belajar kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Grade 4B by Memeri. Pembahasan matematika bangun datar dan garis. Yang akan kita pelajari adalah review bangun datar. Yang pertama persegi, yang kedua persegi panjang, yang ketiga segitiga, yang keempat pengenalan garis, dan yang kelima simpulan dan soal. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, persegi. Bangun datar adalah sebutan pada bangun-bangun dua dimensi. Apa saja yang termasuk bangun dua dimensi? Persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, trapesium, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, dan masih banyak lagi. Namun di materi hari ini kita akan fokus pada 3 bangun datar ya, yaitu persegi, persegi panjang, dan segitiga. Seperti yang kita tahu, dalam matematika bangun datar selalu dikaitkan dengan luas dan keliling. Cara menghitung keliling bangun datar persegi. Rumus keliling persegi adalah K sama dengan 4 kali S. K itu keliling, S itu sisi. Ini artinya keliling persegi bisa kita dapatkan dengan menjumlahkan panjang sisinya sebanyak 4 kali. Mengapa begitu? Hal ini karena persegi mempunyai 4 sisi yang pasti sama panjangnya. Contoh, sebuah persegi memiliki panjang sisi 9 cm. Berapa keliling persegi tersebut? Maka jawabannya adalah K sama dengan 4 kali S. K sama dengan 4 kali, sisinya berapa? 9, kita masukkan angka 9. Maka K sama dengan 4 kali 9, hasilnya adalah 36. Jadi keliling persegi tersebut adalah 36 cm. Selanjutnya, persegi panjang. Cara menghitung keliling bangun datar persegi panjang, rumusnya adalah K sama dengan P tambah L tambah P tambah L atau K sama dengan 2 dalam kurung P tambah L. K itu keliling, P itu panjang, L itu lebar. Tidak seperti persegi, persegi panjang memiliki panjang sisi yang berbeda. Ada 2 sisi yang disebut panjang dan ada 2 sisi yang disebut lebar. Karena itulah rumus keliling persegi panjang adalah mengalihkan penjumlahan panjang dan lebarnya dengan angka 2. Contoh, sebuah persegi panjang yang punya panjang 5 cm dan lebar 4 cm, berapakah kelilingnya? Maka jawabnya adalah kita masukkan rumus keliling ya. K sama dengan 2 dalam kurung P tambah L. K sama dengan 2, masukkan angkanya 5 dan 4. K sama dengan 2 kali 9, maka hasilnya adalah 18. Jadi keliling persegi panjang tersebut adalah 18 cm. Selanjutnya, segitiga. Cara menghitung keliling bangun datar segitiga, yang pertama rumus kelilingnya adalah K sama dengan S1 ditambah S2
ditambah S3. K itu keliling, S1 itu sisi pertama, S2 itu sisi kedua, S3 itu sisi ketiga. Segitiga bisa memiliki panjang sisi yang berbeda-beda. Karena itulah rumus yang digunakan merupakan penjumlahan dari ketiga sisinya. Contoh 1. Sebuah segitiga mempunyai sisi masing-masing 7 cm. Berapakah kelilingnya? Maka jawabnya adalah S1 tambah S2 tambah S3. Karena yang diketahui hanya 7, maka 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 21. Jadi keliling segitiga ini adalah 21 cm. Contoh kedua, sebuah segitiga panjang sisi pertamanya 5 cm, sisi keduanya 7 cm, dan sisi ketiganya 10 cm. Berapa kelilingnya? Maka jawabnya K sama dengan S1 tambah S2 tambah S3. K sama dengan, kita masukkan angkanya, 5 ditambah 7 ditambah 10. Hasilnya adalah sama dengan 22. Jadi, keliling segitiga ini adalah 22 cm. Oke, karena kali ini kita hanya mereview, maka memori ingatkan lagi ya. Untuk bangun datar persegi, jika rumus mencari sisi, jika diketahui hanya kelilingnya saja, maka K sama dengan 4 kali S. Jadi, S sama dengan K dibagi 4. Nah, nanti kamu tinggal masukkan angkanya saja ya. Maka ketemulah berapa sisinya. Sedangkan untuk menghitung keliling persegi panjang, kamu tinggal masukkan juga ke dalam rumus. Untuk keliling sama dengan 2 kali dalam kurung P tambah L. Sedangkan untuk mencari luasnya sama dengan panjang kali lebar. Untuk rumus segitiga, kamu perhatikan pula ya. Ada yang untuk mencari luas, ada yang mencari tinggi, ada yang mencari alas, ada juga yang mencari keliling. Kamu ingat-ingat lagi ya rumusnya. Oke, selanjutnya kita masuk bab baru nih, pengenalan garis. Garis adalah suatu susunan titik-titik bisa hingga yang saling bersebelahan serta berderet memanjang kedua arah, kanan atau kiri, atas atau bawah. Kedudukan dua buah garis. Ada garis sejajar. Dua garis sejajar yaitu jika garis tersebut berada dalam satu bidang datar serta tidak akan pernah bertemu atau berpotongan apabila garis tersebut diperpanjang hingga tak hingga. Lambang dari garis sejajar yaitu seperti garis miring 2 ya. Dua garis disebut saling sejajar apabila dua garis tersebut berada pada satu bidang atau perpanjangannya tidak akan pernah berpotongan. Beberapa sifat dari garis sejajar adalah: yang pertama, melewati suatu titik di luar garis. Bisa dibuat tepat satu garis lain yang sejajar dengan garis tersebut. Yang kedua, apabila terdapat suatu garis yang memotong salah satu dari dua garis yang sejajar, maka garis tersebut akan memotong garis kedua. Yang ketiga, apabila suatu garis sejajar dengan garis lainnya, maka kedua garis tersebut juga akan saling sejajar satu sama lain. Selanjutnya, garis berpotongan. Dua buah garis akan disebut berpotongan jika kedua garis tersebut mempunyai satu titik potong atau biasa disebut dengan titik persekutuan.
Garis berhimpit. Dua buah garis akan disebut berhimpit jika kedua garis tersebut mempunyai setidaknya dua titik potong. Sebagai contohnya, jarum jam pada saat menunjukkan pukul 12 pas, maka kedua jarum jam tersebut akan saling berhimpit. Garis bersilangan. Dua buah garis bisa disebut saling bersilangan jika kedua garis tersebut tidak sejajar serta tidak berada pada satu bidang. Perhatikan gambar garis berikut ini ya. Ada garis sejajar, ada garis berpotongan, ada garis berhimpit, dan garis bersilangan. Nah, perhatikan contoh-contoh garis berikut ini ya. Yang ini gambar garis dari titik V ke W. Yang ini contoh garis sejajar. Sedangkan yang ini contoh garis saling berpotongan. Yang ini gambar garis berhimpit. Sedangkan yang ini gambar garis horizontal dan vertikal. Oke, sampailah kita pada kesimpulan. Garis merupakan suatu himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri dari lebih satu buah titik. Dan titik-titik tersebut berderet kedua arah yang berlawanan hingga jauh tidak terhingga. Sinar garis. Garis yang diawali dari titik tertentu dan menuju arah tak terhingga. Garis yang dibatasi oleh dua titik dinamakan ruas garis. Jenis-jenis hubungan antar garis. Garis sejajar, yaitu dua buah garis dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar yang tidak akan berpotongan meskipun diperpanjang tanpa batas. Garis berpotongan, yaitu dua buah garis dikatakan berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan kedua garis tersebut berpotongan di salah satu titiknya. Garis berhimpit, yaitu dua buah garis yang terletak pada satu bidang datar dikatakan berhimpit jika dan hanya jika kedua garis itu memiliki paling sedikit dua titik potong atau dua titik persekutuan. Oke, sampailah kita ke bagian soal. Di sini ada soal pilihan ganda dan esai. Nanti Ananda kerjakan pada buku tulis matematika ya. Dikerjakan memakai cara atau jalan. Perhatikan gambarnya, perhatikan soalnya, apa yang ditanya. Untuk esainya hanya 5 soal ya. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Salam dari Memeri.
Selesai belajar, kita ucapkan hamdalah bersama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.